Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas sambutan dari Ibu Bapak Haji Mauli dan Ibu Haja Lauma, yang mana pada kesempatan kali ini kami sengaja memenuhi undangan beliau, dan di dalam undangan ini yang mana beliau telah menjalankan hajat menikahkan putra putrinya. Semoga kedua mempelai selalu dirahmati Allah dan mencapai sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Hadirin sekalian, kami dari Majelis Zikir Marifatullah dalam channel YouTube Pria Pasaman Timur sengaja di kesempatan kali ini, yang mana untuk mendapatkan kembali apa yang selalu kita harapkan, baik itu keberkahan dari Allah maupun nikmat apapun, ada baiknya kita selalu tersiram rohani kita dengan tausiah, dengan ilmu, agar rohani kita berderajat, dan dengan rohani yang berderajat ini maka berubahlah kehidupan kita. Yang kebetulan pada kesempatan kali ini kami berserta guru kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang mana selama ini selalu membimbing di dalam Majelis Thalabul Ilmi ini, agar kiranya kita menjadi umat yang selalu memahami akan keberadaan Tuhannya dan apa hubungan kaitannya kita dengan Tuhan. Hadirin pemirsa, untuk singkatnya acara pada kali ini, baiklah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari guru musik kita Syekh Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Semoga apa nanti yang akan beliau sampaikan menjadikan menambah ilmu wawasan bagi kita dalam menjalankan amal maupun ibadah keseharian. Baiklah pemirsa sekalian, kepada guru kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi atas waktunya kami bersyukur. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi fil jalalika wa innahu fil kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan
perintahnya beramal dan beribadah, zahir batin, dunia dan akhirat. Salah satu telah dilaksanakan oleh Bapak Haji Mauli untuk melaksanakan amal sunnahnya sebagai salah satu pertanda umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Salah satu tujuan hidup ini adalah melaksanakan ibadah kehadapan paparan bumi Allah ini dalam masa keinsanan Allah di dalam diri kita. Hal ini sering tidak diperhatikan. Coba sini. Hal ini sering kita lupa. Perjalanan keinsanan Allah ke muka bumi ini yaitu melaksanakan ibadah yang mana wa ta'zahiru wal umadin wa ilallah, bahwasanya kita dalam menjalankan keinsanan diri dizahirkan kita dalam masa insan hanya satu tujuan, yaitu menyembah. Tapi kalau kita memang terlena lagi dengan panggilan amaliyah, wa na'buduna hadza siratum mustaqim, terlena kita dengan panggilan jalan yang benar itu adalah menyembah. Tetapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki suatu makom yang mana makom ini dijadikan dua sesuai dengan kodrat manusia. Apa yang dikatakan dua makom? Zahir dan batin, hak dan batil. Nah, kalau dalam masa menjalankan perintah Allah, ingat dulu kodrat kita. Amaliyah sudah dimasbahkan kepada zahir yang batasannya adalah menghadap ke kiblat dalam maujud an-naziriyah. Artinya apa? Dikala jasad sudah menghadap kepada kiblat, untuk apa berikutnya? Bagaimana rohani ini bisa menghadap Allah? Nah, ini sudah azzatul kiblatul al-maghribi. Sesungguhnya kodrat daripada amaliyah itu adalah menghadapkan jasad kepada kiblat dan menghadapkan diri kepada Allah. Dalam hal ini jarang menjadi perhatian. Nah, itu ya, jarang menjadi perhatian tentang rukun. Yang banyak mendapatkan perhatian itu rakaat, sehingga sholat itu mengingat rakaat dan mengingat ayat yang mau dibaca, bukan mengingat Allah. Ini kenapa tidak diarahkan fardu ini ain dalam masa pensaksian? Sudah berapa banyak
kita melaksanakan hubungan daripada fardu ain di dalam sholat. Fardu itu wajib, ain itu melihat atau mengingat. Ternyata kebanyakan umat berprasangka melaksanakan ibadah ini dengan makom amaliyah. Aduh, bentar. Ya. Mana? Mana ini? Dalam makom amaliyah. Apa itu? Terima enggak terima mah urusan Allah, yang penting kerjakan. Kalau memang Allah bisa digitukan, nggak perlu ada neraka, ya, nggak perlu ada neraka. Fakulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu madudatul la tukhbaru. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, yang tidak ada ilmunya, maka amal ibadah ini dikembalikan. Akhirnya apa? Kita segar pulang dari masjid. Kenapa? Kita segar dapat ibadah, tetapi tidak dapat barokahnya. Kenapa? Mana mungkin sebuah ibadah ada kalau tidak ada yang menyembah dan disembah? Betul tidak? Gak mungkin kan? Makanya orang nyari YouTube Buya Kesamaan itu, ini berani banget bongkar-bongkar kan gitu. Kenapa? Yang milik ilmu, yang memiliki ilmu ini adalah umat, bukan ulama. Ya. Jadi jangan kita berpikir memperkaya dan membesarkan diri di jalan Allah sehingga apa titipan Allah tadi tidak sampai. Apa itu? Amanah. Ya, ya ayyuhallazina amanu. Ini kan kita orang pesantren semua. Udah jelas kalimatnya amanu, artinya iman. Ini juga sudah bingung kita. Ya, dikatakan Al-Quran salah nggak mungkin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah selipkan makna hakikat di dalam itu. Pernah nggak kita berpikir? Maka katakan Allah wa qur'anil kitabun ala fi'aratin. Artinya Al-Quran itu bagi orang yang memperhatikan dan yang berpikir. Ternyata amanu ini adalah aminun atau amanah. Amanah ini suku katanya imanah atau aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku, maka amanlah dia. Nah itu mana yang aman? Di sini akan kita cari nanti bagaimana cara mengamankan diri di dalam Islam. Kenapa Islam itu keselamatan? Mau siapa kita? Warahayatan kudratan ilma. Kalau ilmumu tidak sampai kepada Allah, apapun yang dilakukan dalam amaliyah sama ibaratnya kerbau menanduk tebing, mengharapkan rumput sedikit di atas, dipaksakan merubuhkan tebing pakai kepala. Artinya apa? Akhirnya kalau tidak tanduknya patah, kepalanya pecah. Ini orang yang menyeruduk Tuhan dengan kemampuan amaliyah, mencari dan mendekati Allah dengan kemampuan amaliyah dalam rangka membayar utang. Nah, jadi dia pikir apa? Ya udah, yang utang sudah terbayar, yang penting kita sudah sembahyang. Nah ini dia. Allah khazan ala abaiti silfillah. Aku di dalam prasangka umatku. Semakin prasangka kita kecil, semakin barokahnya kecil. Semakin prasangka dan ilmu kita kepada Allah ini besar, maka semakin hidayahnya besar. Nah inilah derajat bil derajat bil abdihi imati fil solu. Sesungguhnya sholat itu membutuhkan derajat yang sangat tinggi. Kita contohkan begini.
apabila kita berpikir dengan sehat. Ini Allah yang mau dihadapi, Allah yang mau disembah. Apa cukup dengan modal jasad dan ruh kita bisa dihargai oleh Allah? Nah, kita berpikir lagi, apa iya as-sajadah nama Al-Quran boleh diinjak-injak, tapi agama menyuruh harus di atas sajadah? Berpikir lagi kita. Ternyata semuanya tidak akan bisa berjalan tanpa ilmu pengetahuan. Kalau ilmu kita tidak ada di dalam hal itu, khususnya mengenai sholat, Allahu Akbar, satu patah kata harus nyata bagimu mana umat, mana Tuhan. Modal hanya dikasih satu patah kata. Nah, akhirnya kita berpikir lagi, kalau ini tidak menjadi perhatian kita, kenapa sholat itu 5 waktu, kenapa rakaatnya beda-beda, kok namanya juga nggak ada yang sama, terus kita rasakan 4 di sini, 4 zuhur, 4 asar, kok rasanya sama saja. Nah, inilah yang menjadi perhatian. Ternyata di dalam melakukan sholat kita lupa sholatul marhalah bin muqarabah. Artinya apa? Sholat itu adalah perbuatan rohani, namanya ibadah. Dan rukun dan rakaat itu salatul mahalat bil jazadiyah. Artinya sifat amaliyah itu adalah perbuatan jasad. Jasad ini mulai ruku, sholat sampai ruku, buka kunci rumah orang dia mau aja Pak, ya mau aja dia. Tapi kita tanya, kenapa kamu 3 kali ngulang ayat ruku itu kayak itu aja? Ya. Batin dan pandangan tidak bekerja di dalam tujuan Allah. Marhalah sholatul marhalah bil mukassafatullah. Artinya apa? Sholat itu adalah satu wasilah tempat mengadakan pertemuan dengan Allah. Nah, begitu kita belajar sholatul mi'rabi mu'min, ternyata sholat ini adalah tempat mi'rabnya orang mukmin. Dia sudah tahu bagaimana menghadapkan kiblat, menghadapkan jasad ke kiblat dan menghadapkan rohaninya kepada Allah. Nah, inilah yang dikatakan qabla mutu anta mutu. Qabla, apa kamu sudah bisa masuk ke dalam alam yang mematikan kemanusiaanmu? Qabla, barulah anta mutu atau ente mati. Nah, ternyata kita di atas sajadah itu pura-pura mati. Nah, udah pura-pura mati melipat tangan, tambah lagi mengingat rakaat dengan ayat, ternyata gak ada hubungan rohaninya dengan Allah. Dia tidak bisa mana yang dikatakan salatul mi'rabi mu'min. Bagaimana mengatakan yang bagi berilmu itu adalah sholatnya adalah mi'rab. Nah, sholatul fil mukassafah, dia tidak bisa melaksanakan itu. Kenapa? Ya mungkin juga kendala utamanya adalah tidak paham akan azan. Azan itu apa? Kenapa dia pinta Allahu Akbar, Allahu Akbar? Nah, pendek Allahu Akbar, panjang sekali. Ini tidak jadi masalah. Nah, ini padahal ini masalah besar. Dan apalagi nanti ditanyakan kenapa kamu sholat, akhirnya banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ini malah petaka besar. Perbuatan baik tidak akan mendapatkan kesucian Allah, tapi perbuatan kebenarannya tinggi,
itulah yang akan mendapatkan janjian Allah. Apa yang kita angkat? Nah, ini aja masalah umpamanya Allah serentak aja kita menafis dan isbatkan, itu sholat hilang Pak. Kita nggak usah ngomong tinggi-tinggi, ngomongnya kenyataan serentak, gerak dengan af'al dengan fi'il, gerak atau serentak rukun dengan rakaat. Allah, nah, apakah memang kalam Allah ini menyingkirkan Allah dari kita? Allahu Akbar. Ingat, rakaat tidak muncul tiba-tiba. Rakaat itu berasal dari rukun. Apa af'al Allah yang menggerakkanmu? Atau kamu merasa bergerak sendiri, kata Rasulullah. Nah, kalau kamu memang tidak bisa membuktikan kebenaran Allah, mana imammu dalam sholat? Imaminullah. Kalau imam dalam nurul Islam, dia ada di depan. Tidak usah khawatir, sudah ada yang akan memimpin rukun dan rakaat. Tetapi Muhammad Khadim Azali yang akan membawamu kepada Allah, selalu ra'aitumuni usolli, solatlah kamu seperti aku solat, itu ada di mana? Kenapa iqamatmu tidak menghadirkan Muhammad? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pandanganmu kemana? Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangannya kemana? Hayya 'alas shalah. Mana? Hayya 'alas shalah itu mana? Dirikanlah sholat. Kalau sholat dirikan siapa yang berdiri? Nah, inilah penyebabnya kalau seorang imam sholatnya sudah runtuh, jangan disalahkan nasibnya amburadul. Kenapa? Hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Nah, perhatikan surat Toha 14, ada 5 yang wajib kita perhatikan. Innani Allah, nih, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, ini perkenyataannya sudah enggak? Kita memahami kalau kita sebut asmanya, mana husnanya yang akan perhitungan batin kita. Asmaul husna diawali oleh namaku, diakhiri oleh diriku. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita tahu kan, apa yang menjadi wujud sholat ini. Nah, apa yang menjadi wujud sholat? Apakah ia dengan judulnya tadi kita mampu menjalankan perintah amaliyah, yaitu fardu ain. Nah, wajib menyaksikan, ya. Ternyata puncak kebenaran dalam Islam diawali oleh syahadat pada wujud pertama. La ilaha, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata tauhid, tafrid, tajrid. Ini tujuan kedua. Nah, pertama. Yang kedua adalah syahadah ahadah, menyatu langsung menjadi satu. Allahu Akbar, ihram. Apa itu apa itu ram? Diri siapa yang mengaku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua kita anggap bacaan. Ingat, sholat bukan bacaan ayat. Sholat itu adalah qauli. Qauli itu apa? Nah, kita ingat Iqra, suratul minal am, suratul ayatul minan nas, suratul minal kitab.
ayat yang turun kepada Alkitab dinamakan qauli. Apa nih? Salat itu ada 4. Fi'li, qauli, qalbi, qori. Nah, ini fi'li, perbuatan, qauli. Nah, kalau kita tidak paham apa yang kita baca dengan rububiyahnya, dia akan menjadi ayat. Kalau dia menjadi ayat, banyak yang terlanggar. Tapi kalau dia berupa qauli, kita bisa menyaksikan apa yang kita baca. Karena sholat itu hakikat, amaliyahnya syariat jasad. Jadi kita kumpulkan segala ilmu pengetahuan, sudah melihat ayat tidak bisa, apalagi mendirikan hakikat Tuhan dan umat. Ini sholat maksudnya jadi apa? Itu, ya. Timbul pertanyaan, apa yang kita banggakan kalau wujud sholat itu kita tidak paham? Apa? Nyata keumatan Allah pada diri, nyata ketuhanan Allah pada diri. Nah, jadi akhirnya tidak ada yang terjawab. Yang kedua, ma'buduni, surat Tohan 14 ayat. Sembahlah aku. Berpikir lagi kita, apa saya sudah bisa? Bagaimana cara menyembah Allah ini? Apa rukun-rukun ibadah yang harus saya kerjakan? Kalau amaliyah, alhamdulillah sudah ada jasad. Tapi jasad bergerak bernama amaliyah. Amaliyah itu setelah dia tahu apa yang menggerakkan dia. Nah, contoh umpamanya, kalau syarat khusyuk itu ada 4. Pertama, iman. Iman itu apa? Sudah ada nggak yang kita imani dikala kita berbuat itu? Kalau kita berdiri, sudah ada nggak? Kita mau naik sejadah ini. Kita mau naik sejadah, kita begini. Kita mau melangkah, ini as-sajadah loh. Ini di dalam Al-Quran surat ke-32. Saya injak sejadah sementara kodrat saya masih ruh dan tubuh. Mundur lagi. Nah, coba kita berpikir, jangan kita hanya langsung blok. Nah, itu ya. Akhirnya niat baik pulangnya sia-sia. Tambah rajin sholat, tambah rajin, tambah susah hidup kita. Kenapa hidup mengerucut? Ibadah hilang, hidup mengerucut. Kenapa? Semua itu pelanggaran. Nggak ada yang jadi. Ya, mau diangkat takbir. Usuli itu apa? Usuli itu kan bukan nawaitu. Siapa bilang nawaitu bersama dengan usuli? Ya, usuli apa usuli? Lebih bagus berhenti minggir, bertanya belajar daripada nekat. Ya, ini masalahnya hakikat. Sholat itu marhalah fil muqarabah, suatu ibadah dilakukan oleh rohani. Nah, jadi dengan terlantarnya sholat pemimpin rumah tangga, akhirnya apa? Semua jadi cobaan. Ya. Kita memang imam di rumah tangga, tapi itu masih dalam sebutan. Ternyata disuruh anak istri kita, kamu belakang imam, kita sholat fardu ya nak, ya istri ya. Allahu Akbar. Ini hubungan kita sama dia apa? Kalau dalam sunnahnya memang dia istri, ya, anak. Tapi di saat kita menghadap Allah dalam perhitungan hakikat, kenapa? Kalau Allah itu gak hakikat, gak bisa kita tegur di jalan. Kemana aja ya Allah? Ya. Karena dia hakikat, dia tidak bisa diperlakukan secara keumatan. Kalaulah Allah tidak menamakan dirinya dalam kodrat kita, nggak mungkin dia menghadiri. Nah, terus kenapa? Apa hubungan sholat seorang imam dengan jamaahnya? Nah, itu kalau kita kembangkan. Kalau dalam kenyataan, apa hubunganmu dengan Allah di saat kamu sholat? Di mana letak hubungan keumatan? Di mana letak hubungan ketuhananmu? Tunjukkan. Kan gitu. Jangan membaca dalil goib
Dalil gaib tahu Pak? Menurut saya begini aja. Itu dalil gaib yang tidak diakui oleh Allah. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran sebuah ilmu berdasarkan dalilku sendiri. Jadi ternyata hidup kita ini, kalau orang kafir mengatakan domba. Apa domba? Ngikut nggak tahu ilmunya. Nah, ya. Padahal dalam surat Toha 14 kita diwajibkan iqimis sholat, mendirikan sholat. Nah, saya kemana-mana Pak, nggak ada pernah ceramah lain. Saya masalah sholat aja. Bisa nggak bisa, silakan berpikir sendiri. Kebenaran Allah saya sampaikan. Itu. Innani anallah la ma'buduni la ilaha illallah. Loh, mengatakan la ilaha illallah itu nggak mudah loh. Allah itu memang Tuhan, tapi menjadikan Tuhan di dalam diri tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ya, wujud sifat Allah ada, tunjukkan adanya dan buktikan mewujud, menandakan dia ada. Kamu Islam, Tuhanmu Allah, mana pembuktian? Mana yang berpulang kepada Allah dan mana yang hayat dengan Allah? Apakah mendekatkan diri kepada Allah itu dengan kita berbuat baik, zikir banyak-banyak? Apa itu? Allah qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri. Menghampirinya bagaimana? Jangankan sebuah wujud, perumpamaan kita taruh di samping Allah akan binasa. Umpama kan belum ada bentuknya, kita taruh itu akan binasa. Qiyamuhu binafsi salbiyah dalam kajian sifat 20, 5 sifat yang tidak boleh dipakai umat termasuk qiyamuhu binafsi. Nah sekarang tidak ada hak kita di qiyamuhu binafsi. Nah kita berpikir lagi Pak, ya Allah, jadi cerita Buya itu bikin bingung kita. Jadi kita bagaimana? Nah, ini kan alasannya begitu. Kamu Buya kesini jangan bikin pusing kami. Pulang kamu ke Jakarta, kami sholat kami gimana ini kan itu. Pak, saya punya YouTube itu dunia Pak, nggak berkutik sepatah pun itu kebenaran Allah. Artinya apa? Saya pernah keluarkan YouTube tuh menangis. Saya lupa ya judulnya apa. Jadi saya bilang, wahai ulama, kalau kamu tidak mengenal apapun, memang nyata kamu tidak tahu Tuhan, udahlah mundur. Jangan dikasih harapan kepada umat. Kamu janjikan sorga, tapi dia nggak bertuhan. Anda nggak sorga, terima orang nggak bertuhan. Ya, akhirnya kamu pindahkan kitabnya ke kitab riwayat dengan dasar mencari Tuhan. Ada nggak kitab riwayat bisa mendapatkan Tuhan? Begini kita aja nih, gini kitab riwayat yang nyata sampai sekarang masih remang-remang Tuhan itu. Ya, coba kalau bisul kita tumbuh, udah Tuhan tambah lupa, lebih ingat bisul kita ada di. Berarti apa? Kita masih butuh pengaruh, gitu. Kita nyata-nyata aja Pak. Kalau persoalan sholat ini nomor 2, saya nggak terima. Kamu mau ngomong apa aja wahai Ustadz, tapi kalau sholatmu belum miqrab di mukmin, belum miqrab kepada Allah, udah jelas alam mati maghrib, kamu hadapin ke situ, ada nggak sifat satu mati di tangan Allah? Kenapa kiblat kita ke arah matahari terbenam? Jangan bahasa dalil goib lagi. Kenapa? Ya, Ka'bah sumber tengah-tengah bumi. Hal yang akan dibinasakan Allah, jangan kamu berdiam di situ. Itu alam binasa. Berpegang jasad kepada ruh, ruh berpegang kepada nur, nur berpegang kepada zat, zat berpegang pada batin, batin berpegang pada sir, sir berpegang pada wujud. Habis semuanya.
bukan tambah banyak dikaji. Nah, jalan kepada Allah dikaji harusnya semakin mengkerucut, jangan semakin meluas. Apa semakin meluas? Muhammad sebagai imam minullah kita tidak mampu hadirkan di dalam diri, ditambah lagi imam 4 lagi. Kamu pilih Hanafi apa Hambali? Kamu pilih ini coba. Sama dengan bahasa Shallu ala Ibrahim. Kalau kita sudah membayangkan Ibrahim yang di Mekah, berarti sholat ini sudah ramai di dalamnya. Ibrahim panggil anaknya ikut nggak? Kebetulan kita disembah orang. Nah, kalau kita tahu ayat syarat sah sholat ini berawal Allah berdiam dengan hati dan batinnya, ingin dia menjadi Tuhan, bernama Kauni. Berbicara dia dengan hatinya, Kauni. Setelah dia hadirkan dirinya untuk menyembah dia, ini dinamakan dengan Qudsi. Qudsi inilah yang diwahyukan kepada Muhammad berupa Kudus. Kudus inilah wahyu. Nah, Muhammad mengambil dengan 4 rakaat. Fikri, kauli, qalbi dinamakan syafaat, menjadi gerakan Al-Quran, gerakan ayat Al-Quran dalam sholat. Sholat itu wahyu. Siapa yang melanggar berarti dia melanggar wahyu. Fikri, kauli, qalbi, qariri. Fikri adalah perbuatan, kauli adalah bacaan atau ucapan, sementara qalbi adalah alam. Qalbi ini bukan hati kita, Pak. Hati kita itu qalbu, tapi kalau sudah berdiam hakikat Allah dalam diri namanya qalbi, namanya azali. Azali itu alam batin, zat dan nur. Nah, disinilah itu dinamakan usoli atau kholi, ya, qalbi. Tidak semua orang loh yang punya qalbi, ya. Nah, tapi kalau hati semua orang punya. Nah, itu makanya namanya hati halus, halus banget, melebihi yaitu apa katanya, rambut dibelah 7, lebih halus. Nah, ternyata gerakan sholat itu adalah gerakan wahyu dari Allah. Ya, nafis isbat. Setelah melewati masa an-nazirnya Allah dalam diri, pandangan, perkataan, penglihatan semua, Allahu Akbar. Ini juga masalah. Apa masalah? Apakah lewat dulu baru dibaca, Buya, atau serentak? Kamu kasih aja kotak rokok di sini. Atau mengerti nggak maksud dari telapak tangan dengan punggung tangan? Belum dikaji, Buya, ya makanya. Jadi yakin begini. Allahu Akbar, nggak ada lagi kosong. Karena asmanya aja sudah dibuang. Ya. Ternyata rukun menentukan rakaat, gerik menentukan gerak. Merasa nggak kita digerakkan atau merasa gerak sendiri? Alif lam lam ha, marifatul izzatullah berupa alif, marifatul sifatullah berupa lam pertama, marifatul asmallah lam kedua, ma'af'alullah ada, marifatul af'alullah adalah ha. Ya, af'al itu gerakan Pak. Ini af'alnya ya. Fi'il itu yang menggerakkan. Ini yang menjadi jasmani rohani. Allah bil zahiru wallah bil batinu. Allah bersifat zahir, Allah bersifat batin, atau zahir batinnya Allah. Kita pilih yang mana? Kita tanya anak taman SD, Cok, sini kau. Apa tuh? Yang zahir namanya apa, Cok? Yang apa yang zahir? Zahir itu kelihatan lah, Pak. Kalau yang batin mana kelihatan, Pak? Batin itu hilang. Oh iyalah. Kita lagi panggil lagi nih kakaknya. Sini kau. Kenapa? Apa beda zahir batin? Karena kakaknya ini pernah belajar agama. Kalau yang zahir itu batin itu, Pak. Tapi kalau yang batin itu hak. Oh begitu ya. Kita lagi cari lagi anak kita yang di pesantren sini. Kenapa? Kita tanya. Apa beda zahir sama batin? Rupanya dia sudah sering ketemu buyanya. Dia bilang,
Pak, zahir itu sama batin itu aja ya Pak. Kok bisa bilang begitu? Coba, mana yang Bapak dulu kan zahir apa batin? Iya. Nah gitu. Rupanya bapaknya yang kurang belajar, kan gitu. Nah, begitulah. Belum ada pengalaman kita di jalan ketuhanan, kita dengan menganggap amalia sumber dari segalanya. Suluk itu adalah bekal. Akhirnya apa? Di suluk nggak ketemu jalan, di sholat nggak ketemu Tuhan. Kenapa? Tarekat itu kalau tidak bertasawuf, dia akan munafik. Karena tasawuf lah yang akan bisa membawa kita memperjalankan diri. Tasawuf kalau dia tidak bertauhid itu namanya kafir sindik. Karena tauhidlah yang menunjukkan Tuhan di mana. Di sini. Kita juga bersolat juga begitu. Yang namanya sholat orang hakikat, sholat tinggi itu mana kita bisa? Saya bilang syariat, hakikat, tarikat, marifat tidak ada perbedaan. Itu adalah menuju wujud kesempurnaan. Kalau syariat itu ada, hakikat ada, itu yang digerakkan syariat apa hakikat atau tidak? Coba kalau tidak ada Al-Quran yang mengarahkan atau ulama, itu jasad kenapa tahu dia ngangkat tangan dari mana? Ya, kenapa jasad itu berani angkat tangan Allahu Akbar? Kita tanya, kamu mengaku Allah, manggil Allah, atau melihat Allah atau apa? Nah, akhirnya peraturan dari syariat itu adalah hakikat. Yang diperagakan syariat itu adalah hakikat. Kenapa ini dipisahkan? Pencarian hati dan batin itu tarekat. Wujud yang dicari itu marifat. Nah, jadi bedanya di mana? Bedanya di makom aras gurunya. Apa makom aras gurunya? Mungkin di rukun belajar seorang guru paham, dan menjalankan pelajaran mungkin guru tidak paham. Kita bersihkan nih ya, latifatul apa dulu nih? Ya sudah, bersihkan 7. Kita kan tidak tanya kenapa 7. Kita sami'na wa ta'na, jalan aja, kerjakan. Nah, setelah makom ini bersih, terus kita mau ngapain? Harusnya kan sampai kita berpikir. Guru dengan murid perbedaannya sedikit. Murid adalah orang yang belajar, mursyid orang yang mengajar. Nah gitu. Jadi jamaah, di mana pangkalan kaji? Di sholat kita kena. Kaji nggak tanggung-tanggung, semua marifat dikaji, marifatul sir, marifatul ruh, marifatul qalbi, marifatul sir, udah dikaji. Allahu Akbar, ini nggak bisa. Nah, ini masalah, ya. Nah, jadi gitu, insyaallah. Mudah-mudahan dengan kehadiran sesaat saya di sini, mudah-mudahan menjadi suatu pemikiran untuk bisa kita tingkatkan ibadah kita. Karena tidak ada lagi Pak, keberhasilan itu adalah terpenuhinya janji kita kepada Allah, salatul marhalah fil mukasyafatullah. Salat itu adalah yang dijanjikan untuk bertemu. Jadi kita tingkatkan, insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan 5 petunjuk besar dari Allah yang akan dipikul berupa hidayah. Adakah itu pertanyaan apanya? Berupa wahyu, ilham, laduni, dan hadam. Itu wajib kita dapati. Insya Allah kalau sudah ibadah berbajukan 5 kodrat wahyu, ilham, laduni, irhas, dan haddam, insya Allah
tidak akan sia-sia. Tapi janganlah kamu dapati sholat itu sudah nyata, tapi pikirkanlah sholat itu sebuah kenyataan, bukan sebuah yang nyata. Gitu. Kenyataan siapa? 3 alif di dalam Islam. Berawal diri bernama Tuhan, ilah wahid tunggal dalam sebutan. Berawaludin ma'rifatullah, setelah lahirnya zat dan sifat. Kembalinya diri Allah yang bernama Allah, diri Tuhan yang bernama umat, kembali dengan alif, kembali alif, innalillahi. Jadi kalau itu kita sudah bisa memahami perbuatan lillahi ta'ala, illah bersifat Tuhan ta'ala, bersifat wujud kebesaran, maka pertemukanlah mereka dalam pensaksian sholat kita. Insya Allah ibadah itu adalah wajib menyaksikan, seperti apa juga yang dikatakan oleh syahadat. Tauhid nyata berhubungan, tafrid nyata merasakan, dan tajrid nyata mengalami. Dan inilah tugas kita mencapai titik ihram dalam sholat, yaitu syahadat, syahadat ahadat, menyatu langsung menjadi satu. Ihram, nah ini kita harus tahu tajalli Allah pada diri, mana yang jatuh ke sifat daripada zat rohani awal Muhammad jadi. Yang kedua adalah mana tajalli batin mewujud Allah zahir kelihatan, bersifat mewujud si'am. Nah, jadi yang ketiga adalah bersifat daripada adalah sifat ihsan atau sir bagi Allah. Dan bagaimanapun ingin menghadapi Allah, wujud Allah pada batin, maka pelajarilah nyawamu, pelajarilah marifatul, pelajari. Kan Allah sudah bilang 3 peringatan. Apa pertama? Muqarabatun fil ruhi, waspadailah tentang dirimu. Muqarabatun fil qalbi, waspadailah apa hati itu. Yang ketiga marifatul fisiri, waspadailah kalau wujud rahasia itu ada dalam dirimu. Jadi itulah jamaah, mari kita